Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat pagi, apa kabar buat kita semuanya? Apakah kita semuanya dalam keadaan yang sehat? Saya berharap kita terus dalam keadaan yang sehat, segar, bugar, tetap semangat, tetap membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari terus mendengarkan firman Tuhan supaya kita bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Dan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebab ada begitu banyak orang yang tidak mengerti apa yang harus dia lakukan dalam kehidupannya. Oleh karena itu mari terus mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang akan memimpin engkau untuk memberikan pengertian kepadamu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22 dikatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, manakah yang benar? Apakah keselamatan kita dapatkan karena iman, karena anugerah Tuhan, atau karena perbuatan baik kita? Atau karena kita harus menjadi pelaku firman? Ini juga kadang-kadang menjadi pertanyaan yang membingungkan bagi banyak orang. Ada banyak orang yang berkata dan hamba-hamba Tuhan yang berkata, ya keselamatan kita hanya berdasarkan iman dan hanya karena anugerah Tuhan. Bukan karena yang lain, bukan karena perbuatan baikmu engkau diselamatkan. Saudara-saudara, saya juga mengaminkan itu, bahwa keselamatan kita hanya karena anugerah Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita. Hanya karena penebusan Kristus dan kita menjadikan dia menjadi Tuhan. Itu yang membuat kita diselamatkan. Kita tidak akan mampu berbuat baik. Kita tidak akan bisa berbuat baik seterusnya. Mungkin hari ini kita sadar, kita segar, dan kita betul-betul berupaya untuk bisa mengikuti hadirat Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, dan menjadi pelaku firman. Tetapi saudara-saudara, besok belum tentu tubuh kita bisa menjadi lemah. Kita bisa saja digoda oleh iblis. Makanya banyak nabi-nabi Tuhan juga yang jatuh ke dalam dosa. Lantas apakah mereka tidak layak untuk masuk surga? Itu sebabnya saudara-saudara, makanya kita itu memang diselamatkan karena iman kita, karena anugerah Tuhan. Tetapi jangan salah saudara-saudara. Pemahaman bahwa keselamatan itu adalah anugerah Tuhan adalah karena iman, bukan berarti bahwa kita tidak melakukan apa-apa. Kita menjadi orang yang pasif. Kita menjadi orang yang hanya duduk diam saja. Cukup kita menerima anugerah Tuhan dan kemudian cukup kita hanya mengimani saja tanpa berbuat apa-apa. Saudara-saudara, orang yang menerima anugerah Tuhan, orang yang mengimani bahwa dia sudah diselamatkan, itu yang mendorong, itu yang yang memotivasi, menggerakkan orang untuk menjadi pelaku firman, untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupannya. Keselamatan kita itu yang membuat kita tidak akan bisa tenang, tidak akan bisa diam, hanya berpangku tangan saja. Justru keselamatan kita dan iman kita yang menyatakan bahwa kita sudah diselamatkan itu semakin mengajak kita, mengarahkan kita, bahkan mendorong kita, menyemangati kita untuk kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan itu. Jadi saudara-saudara, bukti dan tanda
bahwa kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan menerima keselamatan dari Kristus. Kita ketahui dari firman Tuhan itu, yaitu dengan apa? Dengan kita bisa berbuat baik dan senang berbuat baik, bahkan terus berbuat baik, menjadi ciri orang-orang yang percaya untuk berbuat baik. Bahkan dia harus ramah, dia harus menjadi sahabat bagi orang lain. Itu. Jadi hidup orang Kristen itu penuh dengan kasih karena apa? Karena didorong oleh apa? Oleh keselamatan yang sudah kita terima. Makanya hari ini saudara-saudara, firman Tuhan mengajak kita, mengingatkan kita supaya kita apa? Bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Jadi orang-orang yang hanya mendengarkan firman Tuhan saja, berarti dia tidak menghidupi firman Tuhan yang ada dalam kehidupannya, dalam hatinya, ya kan? Firman Tuhan yang kita dengarkan, mari kita camkan dalam hati, ya. Itu yang akan apa? Meneguhkan kita, itu yang akan menguatkan kita, itu yang akan apa? Menginspirasi, mendorong kita, menyemangati kita untuk melakukan pekerjaan yang baik dan menjadi pelaku firman. Ya, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, makanya saudara-saudara, ada begitu banyak orang yang sering mendengarkan firman Tuhan, sering mendengarkan khotbah-khotbah, sering ikut dalam kebaktian-kebaktian, KKR. Kadang-kadang kita heran juga, ada satu keluarga atau orang-orang tertentu yang bergereja sampai 2-3 kali. Sekali dia gereja di gereja asalnya, kemudian dia pergi ke gereja yang lain karena dia pikir masih belum cukup, aku haus akan firman Tuhan. Kemudian dari gereja yang satu lagi dia masih merasa masih belum cukup lagi, dia pergi lagi ke gereja yang lain, mendengarkan khotbah dari pendeta yang lain. Supaya apa? Dia merasa sempurna firman Tuhan itu dia dapatkan. Nah, saudara-saudara, bukan karena banyaknya firman Tuhan, tetapi karena kita menghidupi firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu diam di dalam hati kita, bahkan dia berkuasa memimpin kehidupan kita. Makanya Rasul Paulus mengingatkan kita, hendaklah firman Tuhan itu diam di dalam hatimu. Kenapa harus diam? Karena firman Tuhan itu jangan sampai hanya berlalu begitu saja, tetapi kita membuka hati kita, merenungkan firman Tuhan, dan jangan sampai firman Tuhan itu tidak kita kita hidupi dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, mungkin kadang-kadang ada kita yang berpikir, bagaimana aku bisa melakukan firman Tuhan begitu sulit? Saya mau katakan kepada kita saudara-saudara, bukan kita yang melakukan apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan, tapi firman Tuhan itu sendiri yang akan meneguhkan kita, memampukan kita untuk melakukan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan itu sendiri. Makanya saudara-saudara, mari buka hati, mari biarkan roh Tuhan bekerja, sehingga firman Tuhan itu berada dan berkuasa tinggal di dalam hati kita, dan itu yang memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu saudara-saudara, sama seperti yang dikatakan firman Tuhan ini, maka kita tidak akan menjadi menjadi penipu, menjadi pembohong ketika kita mendengarkan firman Tuhan tapi kita tidak melakukannya. Makanya banyak orang mengatakan kepada kita saudara-saudara, apa yang dikatakan, kalau cuma ngomong sih semua orang pasti bisa, coba disuruh melakukan tidak mudah, ya kan? Jadi saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, jangan berupaya dari diri sendiri, tapi biarlah firman Tuhan itu yang mendorong dan memampukan kita untuk melakukannya. Sehingga kita tidak perlu harus bersusah-susah. Biarlah firman Tuhan bekerja dan berbuah dalam kehidupan kita. Semoga firman Tuhan ini semakin meneguhkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami diingatkan supaya kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa menerima firman Tuhan dengan baik, dan kami boleh merenungkan dan menghidupinya dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu itu yang akan memampukan dan mendorong kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Yesus.
Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah dengarkan firman Tuhan, mari tetap semangat, imani dan hidupi firman Tuhan itu supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.